Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghafalkan Al-Qur'an merupakan perkara yang mulia. Dan setiap orang pasti ingin menjadi seorang penghafal Al-Qur'an. Namun banyak orang terkadang susah untuk menghafalkan Al-Quran itu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengetahui apa saja kiat-kiat atau tips di dalam menghafalkan Al-Quran. Kiat yang pertama, hendaklah seorang yang menghafal Al-Quran itu tanamkan niat yang ikhlas di dalam dirinya. Dia menghafalkan Al-Quran betul-betul karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pamer, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah niat yang ikhlas ini merupakan syarat agar ibadahnya seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, hunafa'u yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an ini juga termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, usahakan ketika seorang membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, dia betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kiat berikutnya, bagaimana agar seseorang mudah dalam menghafalkan Al-Qur'an? Hendaklah dia selalu menjauhi yang namanya maksiat. Karena maksiat itu bisa menjadikan seseorang susah untuk menghafalkan Al-Quran. Karena maksiat itu bisa menjadikan seseorang semakin lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang penghafal Al-Quran tidak pantas untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana ulama kita, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Beliau ini adalah seorang ulama yang terkenal, yang kuat hafalannya, yang bagus pemahamannya. Namun ternyata Imam Syafi'i mengeluhkan tentang hafalan beliau. Beliau mendatangi gurunya yang bernama Imam Waqi' rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Syakautu ila Waqi' an su'i hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi." Aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberikan isyarat kepada aku agar aku meninggalkan maksiat. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang bisa mudah dalam menghafalkan Al-Qur'an sedangkan dia terjerumus ke dalam kemaksiatan? Ingat, yang namanya ilmu itu akan susah masuk di dalam dada seseorang ketika dia gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama salaf pernah mengatakan, "Al-ilmu jauharun latifun la yasluh illa lil qalbin nazib." Ilmu itu ibarat permata yang halus, dan tidak pantas ilmu itu kecuali bagi hati yang bersih. Apalagi ketika seseorang ingin hafal Al-Quran, maka bersihkan dulu hatinya dari segala maksiat dan dosa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga,
bagaimana agar orang itu mudah dalam menghafalkan Al-Quran, cepat dalam menghafalkan Al-Quran, yaitu mengulang-ulang hafalan yang dia baca. Ketika seorang hafal satu ayat, ya hafalkan sampai betul-betul hafal satu ayat itu, kemudian baru dia berpindah kepada ayat selanjutnya. Insya Allah ketika seorang mengamalkan 3 kiat ini, ya dia akan mudah untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.